Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasana dengan NIM 201105010005. Saya dari Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Baik, yang pertama mengenai ekonomi makroekonomi Islam. Apa sih ekonomi makro Islam itu? Jadi, ekonomi makro adalah seringkali dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serta serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Dan selanjutnya, ekonomi makro Islam itu adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya siklus aliran pendapatan ekonomi terbuka. Siklus aliran pendapatan ekonomi terbuka ada 4. Yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat negara-negara lain. Di dalam rumah tangga itu ada 3. Yang pertama hubungan dengan perusahaan, yang kedua hubungan dengan pemerintah, yang ketiga hubungan dengan negara lain. Yang kedua perusahaan, dan di dalam perusahaan itu ada 3 hubungan. Yang pertama hubungan dengan rumah tangga, yang kedua hubungan dengan pemerintah, yang ketiga hubungan dunia internasional. Yang nomor 3 pemerintah. Di dalam pemerintah ada 2 hubungan. Yang pertama hubungan dengan rumah tangga, yang kedua hubungan dengan perusahaan, yang keempat negara-negara lain. Di dalam negara-negara lain itu ada 2 hubungan. Yang pertama hubungan dengan rumah tangga, yang kedua hubungan dengan perusahaan. Nah, selanjutnya alasan terjadinya perekonomian terbuka. Yang pertama keanekaragaman kondisi produksi, yang kedua biaya, yang ketiga perbedaan selera, yang keempat prinsip keuangan komparatif. Selanjutnya, perekonomian terbuka ekspor impor. Ekspor atau X adalah jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Sedangkan impor atau M adalah analisis makroekonomi yang dikonsumsikan bahwa faktor yang mengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri. Impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Sedangkan perekonomian terbuka ekspor impor atau KURS adalah menganalisa suatu perekonomian yang dikenal 2 model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Dan selanjutnya faktor-faktor penentu ekspor impor. Faktor penentu ekspor itu ada 2. Yang pertama bisa terjadinya perubahan cita rasa penduduk luar negeri, yang kedua merosotnya keupayaan bersaing di pasar luar negeri. Sedangkan faktor penentu impor juga ada 2. Yang pertama barang buatan menjadi mahal, yang kedua menghasilkan barang yang yang lebih baik mutunya. Selanjutnya syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Syaratnya ada 2. Yang pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu dengan timbulnya 2 aliran pengeluaran baru, yaitu yang pertama ekspor dan impor. Jadi ekspor ini akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat tersebut. Akibat perubahan keseimbangan pendapatan nasional ini menyebabkan pendapatan nasional ini meningkat. Pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup menjadi pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka.
Dan untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka itu diperlukan pencapaian dalam kesamaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perekonomian terbuka, makroekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.